BAI, seorang bocah berusia 10 tahun, diduga menjadi korban malpraktik hingga alat kelaminnya terpotong saat menjalani proses gitan laser. Prosedur tersebut dilakukan di tempat praktik mandiri milik oknum perawat di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Saat ini korban tengah menjalani tahap pemulihan. Meskipun telah menjalani 5 kali operasi untuk membentuk kembali alat vitalnya, pihak keluarga masih belum puas dengan hasil pemulihan. Bocah malang ini masih mengalami kesulitan buang air kecil serta trauma berat. Pihak keluarga pun mulai kesulitan dalam membiayai pengobatan dan memenuhi kebutuhan gizi untuk proses pemulihan anak mereka. Keluarga berharap adanya bantuan dari para dermawan dan pemerintah daerah untuk mendukung pengobatan korban. Penjelasan dari dokter kan bagian polip dan plastik. Bilang dokternya tidak akan dilakukan tindakan berikutnya karena ini sudah tahap 90% sudah sembuh. Jadi untuk tahap selanjutnya kita sekedar tahap pemulihan. Buat dari korban, saya kecewa dengan keputusan tersebut kan, kenapa tidak ada tindak lanjut buat anak kami ini, sedangkan sampai di rumah dia masih merasakan kesakitan. Kami untuk saat ini lebih fokus untuk menjaga kesehatan anak kami kan, untuk berobatnya ke depan mau dibawa kemana lagi. Selama anaknya sakit, untuk makan sehari-hari bagaimana? Mungkin adalah itu dan sumbangan kan dari masyarakat kami cuma mengandalkan itu. Karena selama ini saya orang korban sekedar hutan dan sampingan buah gorengan. Selama anak kami sakit, kami mengandalkan uluran tangan warga dan para donasi. Sangat berharap untuk pemerintah bisa membantu kami dalam pengobatan anak kami. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Hermen Dizal, menjelaskan bahwa pasca operasi di rumah sakit di Sumatera Barat, tingkat keberhasilan operasi mencapai 90%, dan dokter menyatakan bahwa korban saat ini berada dalam tahap pemulihan. Jadi kami sudah mengambil beberapa langkah untuk penanganan masalah kasus ini. Kami turun ke lokasi, melihat kondisinya, kemudian kita lapor ke Pak Bupati dan Pak Bupati menyarankan untuk ditindaklanjuti dengan serius. Beliau cukup serius terhadap permasalahan ini. Jadi dengan atas saran beliau, kami dari Dinas Kesehatan Selasa malam membawa yang bersangkutan kembali ke Rumah Sakit M. Jamil, sekaligus kami bersurat ke pihak manajemen dan dokter yang menangani minta untuk dilakukan audiensi sehingga kami bisa tahu apa permasalahannya. Sepintas kita agak merasa aneh kok 5 kali dioperasi belum juga ada selesai. Setelah kita dapat keterangan dari dokter yang menangani, memang tahapannya seperti itu. Jadi operasi tersebut memang ada tahapan-tahapan. Tahap pertama misalnya untuk memperbaiki salurannya, tahap kedua menanamkan jaringan sebelah dalam, kemudian tahap selanjutnya ada jaringan kulitnya. Pemerintah daerah juga telah melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap standar praktik medis di seluruh fasilitas kesehatan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.